Tidak ada musik keras yang mengiringi momen ini. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada hitungan mundur, dan tidak ada aba-aba seperti di sebuah pertunjukan. Yang terdengar hanya napas manusia. Napas yang berat, napas yang teratur, napas yang seolah sedang menahan sesuatu yang seharusnya tidak bisa ditahan oleh tubuh manusia biasa. Di tengah ribuan orang yang bergerak secara perlahan, seorang pria berdiri hampir tanpa ekspresi. Ia tidak berteriak, tidak meminta perhatian, bahkan tidak terlihat ingin dilihat. Tubuhnya sudah dipenuhi besi. Sebuah batang logam panjang menembus mulutnya, masuk dari satu sisi pipi, keluar di sisi yang lain. Membuat rahangnya terbuka kaku seperti topeng yang lupa bagaimana cara menutup. Pipinya tertarik ke belakang, kulit wajahnya menegang, bukan karena marah, bukan juga karena panik, tapi karena tubuhnya sedang menerima sesuatu yang secara naluri seharusnya ditolak. Di dadanya, puluhan jarum tertancap rapi, bukan asal menancap, bukan sembarang luka, seolah setiap tusukan sudah dipikirkan, sudah diukur, sudah disiapkan. Dan di punggungnya, kait-kait besi menembus kulit, terhubung ke tali tebal yang menarik sebuah kereta kecil di belakangnya. Kereta itu bergerak dengan pelan, roda kecilnya berderit pelan di atas aspal. Bukan suara dramatis, bukan suara keras. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih mengganggu. Tapi anehnya, pria ini tidak menjerit sama sekali. Ia tidak pingsan, tidak goyah, tidak berusaha mencabut apapun dari tubuhnya. Ia tetap berdiri, tetap berjalan, tetap bernapas. Dan di antara semua hal yang mengganggu mata dan pikiran, ada satu fakta sederhana yang membuat banyak orang tidak nyaman. Tidak ada yang memaksanya berada di sana. Ia datang sendiri, berjalan sendiri, menusuk tubuhnya sendiri. Setiap tahun, jutaan orang melihat pemandangan seperti ini. Sebagian menyebutnya iman, sebagian menyebutnya ekstrim, dan sebagian lagi memilih memalingkan wajah. Karena apa yang mereka lihat terlalu jauh dari definisi normal yang mereka pegang selama hidup. Ini bukan festival hiburan, bukan pertunjukan seni, dan sama sekali bukan simbolik. Karena besi itu nyata, tubuh itu juga nyata, dan rasa sakit itu sangat nyata. Ritual ini namanya adalah Thaipusam. Dan mungkin pertanyaan paling jujur bukanlah kenapa mereka melakukan ini, tapi kenapa manusia modern yang katanya rasional, yang katanya beradab, masih merasa sangat terganggu ketika melihat seseorang memilih penderitaannya dengan sadar. Thaipusam tidak pernah diciptakan untuk kamera sebenarnya. Ia tidak dirancang agar terlihat indah, tidak disusun supaya enak ditonton, dan sama sekali tidak peduli apakah orang luar bisa memahaminya atau tidak. Thaipusam adalah ritual yang sangat pribadi dan begitu pribadi hingga sebenarnya ia tidak membutuhkan penonton sama sekali. Hanya saja, ritual ini dilakukan di ruang publik dan disitulah masalahnya dimulai. Berasal dari tradisi Hindu Tamil, Thaipusam dipersembahkan kepada Dewa Murugan. Bagi orang luar, Murugan mungkin hanya satu nama di antara ratusan nama dewa dalam tradisi Hindu. Tapi bagi komunitas Tamil, Murugan adalah simbol yang sangat spesifik. Ia bukan dewa yang lembut, bukan dewa yang menenangkan. Ia adalah dewa perang, dewa keberanian, dewa yang dipercaya menghancurkan kejahatan bukan di luar manusia, tapi di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam mitologi Tamil, Murugan bukan sekedar pahlawan ilahi. Ia adalah gambaran tentang konflik batin, tentang ego yang harus dilawan, tentang nafsu yang harus dikendalikan, dan tentang rasa takut yang harus ditembus. Setiap tahun pada bulan purnama di bulan Tamil yang bernama Thai, jutaan orang bergerak menuju satu titik yang sama, Batu Cave, Malaysia. Ratusan anak tangga, puluhan ribu tubuh, satu arah yang sama ke atas. Bukan karena pemandangannya indah di sana, bukan karena lokasinya ikonik, tapi karena di sanalah, menurut mereka, perjalanan spiritual harus berakhir. Di antara lautan manusia, kamu akan melihat berbagai macam wajah.
Ada yang tersenyum, ada yang serius, ada yang terlihat kelelahan, ada juga yang terlihat kosong. Sebagian membawa susu dalam wadah logam sebagai simbol kemurnian dan pengabdian. Sebagian membawa bunga, sebagian membawa buah sebagai persembahan yang sederhana, dan sebagian lagi memikul struktur besar di bahu mereka. Dan struktur inilah yang disebut kafadi. Terbuat dari kayu dan besi, dihiasi bulu merak, ornamen suci, dan warna-warna yang mencolok. Kafadi bukan sekedar beban fisik, ia adalah simbol janji. Janji yang dibuat jauh sebelum hari ini, janji yang tidak bisa dibatalkan begitu saja, dan janji yang harus dibayar dengan tubuh. Namun bagi sebagian orang, memikul kafadi di bahu dianggap belum cukup. Mereka tidak hanya membawa beban, mereka malah mengikatnya langsung ke tubuh. Dan di titik inilah banyak penonton mulai bertanya pelan dalam hati, ini ibadah atau penyiksaan? Kesalahan terbesar saat menilai Taepusam adalah mengira ritual ini dimulai saat prosesi berlangsung. Padahal tidak. Bagi mereka yang menusuk tubuhnya, ritual ini dimulai jauh sebelum kamera menyala, jauh sebelum kerumunan datang. 30 hari sebelumnya, kadang 40, kadang hampir 50 hari. Mereka mulai berpuasa, bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan kebiasaan. Mereka tidak makan daging, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak seks, dan tidak meluapkan amarahnya. Setiap hari sebelum prosesi berlangsung diisi dengan doa-doa. Bukan doa yang singkat, tapi doa yang khusyuk, dengan disiplin, dengan usaha yang sadar untuk mengendalikan diri sendiri. Tubuh dipersiapkan, tapi yang jauh lebih penting, pikiran dikosongkan. Karena bagi mereka, rasa sakit bukanlah tujuan. Rasa sakit hanyalah jalan menuju satu kondisi mental di mana tubuh tidak lagi memegang kendali penuh, di mana manusia berhenti bereaksi secara naluriah, dan di titik itu, menurut keyakinan mereka, iman benar-benar dimulai. Dan disinilah benturan terjadi, karena di dunia modern tidak percaya pada penderitaan yang dipilih secara sadar. Dunia modern mengajarkan satu hal sejak kita kecil, hindari rasa sakit, kejar kenyamanan, buat hidup seaman mungkin. Tapi Taepusam berjalan ke arah sebaliknya. Hari Taepusam tiba, matahari sudah tinggi, panas menempel di kulit, kerumunan bergerak secara perlahan. Doa bercampur dengan langkah kaki, suara lonceng, dan aroma dupa. Dan satu persatu, tubuh mulai ditusuk, pipi ditembus, lidah diikat, dada dan punggung ditancapi kait. Yang mengejutkan bukan visualnya, tapi reaksinya. Tidak ada jeritan saat itu, tidak ada kepanikan. Sebagian berjalan dengan mata setengah tertutup, sebagian bergoyang pelan, dan seperti sedang berada di tempat lain. Sebenarnya secara medis ini bisa dijelaskan kenapa mereka tidak merasakan rasa sakit. Ini dikarenakan adanya adrenalin dan endorfin. Tapi bagi mereka, penjelasan medis tidaklah penting. Yang mereka rasakan bukan mati rasa, yang mereka rasakan adalah pelepasan. Dan di titik ini, penonton akan terbelah menjadi dua. Yang pertama, ingin berhenti menonton. Yang kedua, justru tidak bisa berhenti menonton. Dan keduanya sebenarnya sama-sama tidak nyaman. Di luar, Taepusam sering disebut ekstrim, bahkan media barat menyebutnya ritual menyakiti diri. Tapi bagi komunitas Tamil, ini adalah penyederhanaan yang keliru. Mayoritas peserta tidak menusuk tubuh mereka. Mereka hanya membawa persembahan, berdoa, lalu pulang. Yang menusuk tubuh itu karena melakukan nazar, janji pribadi, untuk kesembuhan anak, untuk keselamatan keluarga, untuk penebusan kesalahan. Ini bukan soal pamer penderitaan, tapi ini transaksi spiritual. Dan mungkin justru karena itulah ritual ini sulit diterima oleh dunia modern. Saat kita menonton Taepusam, yang kita lihat sebenarnya bukan ritual itu sendiri. Yang kita lihat adalah batas toleransi kita terhadap pilihan orang lain. Apakah kita bisa menerima bahwa makna hidup tidak selalu datang dari kenyamanan? Atau bahwa iman kadang terasa brutal bagi yang tidak menjalaninya?
Taibusam tidak meminta kita setuju sebenarnya. Ia tidak meminta dipahami juga. Ia hanya ada dan akan terus ada. Dan mungkin di dunia yang terlalu steril, ritual seperti inilah yang akan mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selalu harus nyaman untuk bermakna. Aneh memang, tapi inilah Taibusam.